Bagaimana teori kritis Oscar Neck tentang pengalaman, krisis, dan pembelajaran masih relevan dengan kehidupan masyarakat saat ini? Oscar Neck adalah sosiolog Jerman abad 20 yang merupakan murid Theodor W. Adorno di Goethe University of Frankfurt dan pernah menjadi asisten Jürgen Habermas. Oscar Neck dikenal melalui teori kritisnya yang mengulas keterkaitan antara pengalaman dan krisis yang dialami oleh manusia dengan pembelajaran dalam hidup. Menurut Neck, pengalaman hidup seseorang tidak bersifat murni personal, melainkan selalu terkait dengan konstruksi sosial di lingkungan sekitarnya. Neck juga menjelaskan bahwa banyak pengalaman hidup, khususnya di masyarakat dalam sistem kapitalis, bersifat terburu-buru, terfragmentasi, dan tertekan sehingga sering diabaikan. Akibatnya, individu dalam sistem masyarakat kapitalis sering merasakan ketidakadilan atau adanya sesuatu yang salah dalam pengalaman hidupnya. Namun, mereka tidak mampu mengartikulasi dan memahami pengalaman itu dengan baik. Neck kemudian mengelaborasi bahwa krisis yang terjadi dalam masyarakat bukanlah sekadar keruntuhan ekonomi atau ketidakstabilan sosial, tapi juga momentum ketika kontradiksi sosial dan pengalaman hidup yang ditekan tidak dapat lagi diabaikan. Dengan demikian, pembelajaran sebenarnya adalah kemampuan untuk menginterpretasi pengalaman hidup dan mengaitkannya dengan struktur sosial, sehingga berkembang menjadi pemahaman kolektif dan bukan hanya pendapat pribadi. Di masa kini, kapitalisme menciptakan pengalaman individual yang semakin terfragmentasi, seperti pengalaman buruh di pabrik industri besar maupun pengalaman pegawai korporat di perusahaan-perusahaan. Kegagalan individu di industri atau korporasi tertentu bukanlah sekadar kegagalan pribadi, tapi juga akibat dari masalah-masalah fundamental yang ada pada sistem sosial masyarakat. Pada tahun 2004, Oscar Neck mengemukakan bahwa pendidikan kelak akan semakin berorientasi pada kemahiran teknis dan vokasional yang menguntungkan industri dan korporat, sekaligus merepresi pembelajaran nyata dan kemampuan berpikir kritis para pekerja. Menurut Neck, fokus pada pendidikan teknis dan vokasional ini membuat demokrasi menjadi kurang fungsional karena kurangnya keterlibatan pemikiran kritis dalam pendidikan itu sendiri. Pendidikan di masa depan diprediksi oleh Neck akan semakin berorientasi pada kepentingan pasar yang menekankan kegunaan teknis dibandingkan kesadaran politik dan komunal. Jika edukasi pada para pekerja tidak berorientasi pada hal-hal fundamental, maka kritik yang akan dilontarkan oleh serikat buruh dan pekerja pun akan terpusat pada isu teknis seperti upah, tanpa menelaah persoalan politik dan struktur sosial yang menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan. Di masa depan, akankah pembelajaran dan pendidikan untuk para pekerja dan calon pekerja kembali berorientasi pada pemahaman kritis terhadap pengalaman hidup atau justru semakin terdistraksi dengan hal-hal teknis yang diinginkan pasar saja? Bagaimana pendapatmu?